Kali ini gue mau bahas solusi tripod yang unik dari Ulanzi untuk para vlogger dan video content creator. Kira-kira bakal semenarik apa? Yuk simak video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas tripod dari Ulanzi dengan nama Ulanzi MT44. Yang sebenarnya dia nggak disebut tripod doang, melainkan extendable tripod and selfie stick. Yang menurut gue menawarkan value yang cukup menarik untuk para content creator dan juga vlogger di luar sana. Buat harga sendiri, tripod ini dijual seharga Rp334.000 dan dia sebenarnya di jajaran keluarga tripod untuk content creator seperti ini, dia terbilang yang paling gede. Karena kalau kalian pengen yang lebih kecilnya, dia itu ada juga tipe MT08, Ulanzi MT08 yang paling kecil, dan juga MT41 yang mungkin bisa dibilang bagian mediumnya. Sedangkan yang MT44 ini yang kita coba di sini adalah versi yang paling gedenya. Buat warna, dia itu ada dua pilihan, jadi menyesuaikan dengan selera kreator juga. Biasanya kayak kamera-kamera konten kreator biasanya datang dengan dua warna. Sama, di sini ada warna hitam dan kalian punya pilihan warna putih juga. Untuk build quality memang bukan yang berasa solid banget, terutama di kakinya ini. Sebenarnya dia masih terasa agak plastiki di bagian gripnya. Jadi bagian kaki ini kalau ngelipet dia jadi grip buat dipegang. Rasanya masih plastiki, tapi paling enggak buildnya cukup bagus, rapih. Dan yang paling penting sebenarnya, selain dari si kakinya ini, adalah bagian ball head-nya. Yang paling nggak ball head-nya ini dia kokoh banget kalau udah dikunci. Karena biasanya kalau untuk tripod low budget, mereka justru mengorbankan di bagian ball head-nya yang nanti bisa loyo kalau bawa beban agak berat dikit, yang malah ujung-ujungnya nggak begitu kepake gitu. Dan kalau di sini paling nggak untuk ball head-nya dia udah kokoh banget. Ulanzi MT44 ini yang menurut gue jadi poin menarik banget adalah bentuknya yang bener-bener fleksibel. Ukurannya tuh fleksibel banget. Kayak dia paling pendeknya di sini kayak yang kalian lihat, dia ukurannya untuk dibawa-bawa kurang lebih sekitar 33 cm, cukup portable. Tapi dia extendable, itu bisa sampai 110 cm. Yang menurut gua ini panjang banget. As a tongsis, kalian kalau bikin vlog pakai tongsi sepanjang ini ya kelihatan luas gitu ya, karena kameranya jaraknya cukup jauh dan dia juga nggak begitu berat. Ini gua pegang dengan satu tangan numpuk di sini dengan panjang segini tuh nggak beban, yang membuatnya enak juga pastinya buat dibawa-bawa, buat dipakai juga nggak bikin tangan terlalu letih. Sama yang menurut gue menarik banget adalah dengan paket sekecil itu sebenarnya dia juga bisa berfungsi sebagai sebuah tripod yang proper, karena kalian bisa taruh di bawah di lantai, tapi kalian tetap dapat ketinggian yang cukup untuk bikin talking head. Dan dengan 110 cm ini adalah ketinggian yang rata-rata kalau kalian bawa tripod pada umumnya gitu. Jadi kalau kalian bawa tripod portable kan biasanya ya harus dipakai di atas meja gitu. Tingginya nggak bisa terlalu tinggi, paling segini, tetap harus ditaruh di atas meja kalau mau bikin kayak eye level dengan kita. Sedangkan di sini ya kalian mau di atas meja bisa, kalian mau dari lantai pun bisa karena tingginya cukup proper gitu. Dan bukan kakinya juga memang dia nggak selebar tripod-tripod yang biasa, tapi paling nggak dia cukup luas sehingga sebenarnya cukup stabil juga kalau kalian pakai kamera yang cukup enteng atau mungkin pakai handphone. Jadi ya menurut gua sangat versatile banget dari segi ukurannya. Oh ya, buat leher yang extended-nya atau extended pole-nya ini sendiri, dia bahannya beda ya. Kayaknya dia dari aluminium gitu. Tapi mungkin memang dibutuhkan karena biar tetap enteng tapi lebih kokoh. Dibandingkan tadi bagian kaki-kakinya ini kan dia masih berasa plastik. Tapi di sini aluminium karena biar lebih awet, biar bisa nahan beban lebih berat juga. Karena kan kalau posisi panjang kayak gini, kalian taruh beban di sana, itu makin jauh ke sini nih, makin bebannya tuh makin berat gitu, sehingga dia pakai aluminium mungkin biar lebih kokoh juga tapi tetap enteng buat dioperasikan. Lalu bagian plate-nya juga ini menarik karena jadi salah satu fitur kunci juga. Dia pertama kayak tripod pada umumnya, dia membawa ulir baut, quarter 20 mount yang kalian bisa pasangkan ke kamera kalian. Tipenya kalian puter di sini, ada handle yang bisa kita puter pakai jari, jadi gampang banget, nggak perlu lepas pasang plate yang biasanya merepotkan. Kalian tinggal puter di sini, pasang ke kamera kalian, atau dia juga berfungsi sebagai built-in phone holder.
Jadi kalian kalau pengen pakai HP, itu udah nggak perlu pasang-pasang phone holder lagi. Kalian ya udah langsung pakai tripod ini, tinggal buka si plate-nya dan dia berfungsi sebagai sebuah phone holder. Dan udah aman juga di bagian HP-nya nanti dia itu udah ada damper karet, jadi menghindari lecet di handphone kalian dan pastinya mengamankan biar nggak licin juga kalau lagi dipakai. Sama dia udah komplit karena di sisi atas phone holdernya itu ada cold shoe mount juga. Buat kalian pasangin aksesoris kayak mungkin pakai mikrofon wireless atau pakai lighting-lighting kecil. Yang menurut gua bener-bener fiturnya praktikal banget di sini. Gitu. Jadi kalian nggak perlu bawa-bawa phone holder ekstra lagi, udah tinggal pasang aja. Atau kalau kalian pengen pakai pakai kamera mirrorless misalkan, ya kalian tinggal tempel, puter bautnya dan udah kepasang. Balik lagi, menurut gua ini adalah produk yang bener-bener versatile banget. Overall, pendapat gue pribadi tentang Ulanzi MT44 ini, menurut gue ini produk salah satu opsi yang menurut gue seru banget untuk para vlogger dan juga content creator. Apa yang ditawarkan tuh kayak bener-bener all-in-one gitu ya. Versatile banget dengan harga yang masih sangat bisa kita pertimbangkan gitu. Kalau kalian mungkin masih kreator kecil yang budgetnya belum terlalu gede, menurut gue ini wajib juga buat kalian pertimbangkan. Paling kalau di mode tongsisnya, misalkan walaupun dia aluminium ya, kalau di mode terpanjangnya gue sih nggak saranin kalian pakai setup yang berat-berat. Kayak kita kan pakainya X-H2S di sini, kameranya lumayan berat. Kalau dipasangin dengan lensa yang gede juga, itu dia agak berbahaya karena ya balik lagi, ini panjang banget dan dia strukturnya pastinya akan lumayan terbebani, akan kelihatan lumayan suffering gitu. Tapi kalau kalian kayak pakai XS10 dengan lensa-lensa fix yang nggak terlalu gede kayak Fujikron gitu, jajaran-jajaran yang kecil, atau pakai kayak jajaran A6000-nya Sony, menurut gua udah cukup banget. Apalagi kalau kalian pakai smartphone ya nggak usah dipikirin gitu, udah pasti kuat. Paling itu aja sih concernnya. Kalau kalian pengennya pakai yang kamera-kamera berat, sebenarnya Ulanzi memang ada produk-produk lain kayak kalau nggak salah MT47 yang pernah gua pakai juga yang emang build-nya metal gitu kan, itu baru lebih cocok dengan kamera-kamera seperti itu. Tapi buat yang pakai HP atau kamera-kamera kecil, ini menurut gua oke banget. Dan kalau dirasa ukuran paling kecilnya ini kayak masih agak kegedean buat kalian, ya Ulanzi punya opsi tadi kayak MT08, MT41 yang mungkin kalian bisa cek juga di e-commerce, kalian sesuaikan. Mungkin produk-produk tersebut bisa lebih masuk dengan workflow kalian. Balik lagi, kalian yang memutuskan worth it atau enggak, cocok atau enggak dengan workflow kalian, tapi menurut gua Ulanzi memberikan opsi yang menarik untuk para content creator di luar sana. Dan ya, paling itu aja sedikit review dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.